Selamat malam. Saya ingin presentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi terhadap Kompetensi dan Implikasinya terhadap Kinerja dalam Percepatan Pelayanan Kepegawaian pada Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Di agenda pembahasan pada malam hari ini adalah pertama, pendahuluan, kemudian kedua, tinjauan teoritis dan pengembangan hipotesis, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Abstraksi dari tesis ini adalah aparatur sipil negara atau ASN merupakan sumber daya manusia pada instansi pemerintah. ASN menjadi penentu kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan pelayanan publik yang baik. Badan Kepegawaian Negara atau BKN merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan tugas-tugas pemerintah pada bidang manajemen kepegawaian negara. Sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada publik, khususnya kepada pegawai aparatur sipil negara, BKN dituntut untuk dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta kualitas pelayanan yang baik melalui percepatan layanan kepegawaian. Latar belakang daripada tesis ini adalah melaksanakan amanat Presiden dalam peningkatan layanan kepegawaian terhadap 3 layanan, yaitu kenaikan pangkat, pensiun, dan pindah instansi. Dalam hal melaksanakan amanat Presiden tersebut, maka BKN melakukan transformasi digital dalam satu data BKN melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau CASN sebagai reformasi dari 3 aplikasi sebelumnya, yaitu SAPK, Doku Digital, dan Teken Digital. Dalam hal pelaksanaan percepatan layanan kepegawaian BKN, maka kinerja pegawai menjadi kunci keberhasilan perubahan percepatan pelayanan tersebut. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang penting karena nantinya akan menjadi output dari organisasi. Berikut ini adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kompetensi serta implikasinya dalam meningkatkan percepatan pelayanan kepegawaian PNS pada Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian BKN. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kompetensi? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh kompetensi serta implikasinya terhadap kinerja pegawai? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh secara tidak langsung kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai melalui kompetensi? Kemudian, apakah terdapat pengaruh secara tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja pegawai melalui kompetensi? Kemudian tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk meneliti pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kompetensi. Kemudian yang kedua untuk meneliti pengaruh budaya organisasi terhadap kompetensi. Yang ketiga untuk meneliti pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai. Kemudian yang keempat untuk meneliti pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Yang kelima, untuk meneliti pengaruh kompetensi serta implikasinya terhadap kinerja pegawai. Yang keenam, untuk meneliti pengaruh secara tidak langsung kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai melalui kompetensi. Dan yang ketujuh, untuk meneliti pengaruh secara tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja pegawai melalui kompetensi. Kemudian manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi rujukan bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang. Kemudian manfaat secara praktis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di BKN dan Badan dan BKD dalam memberikan layanan kepegawaian. Kemudian berikut ini adalah beberapa landasan teori terhadap variabel, 4 variabel, yaitu kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Dan berikut adalah kerangka pemikiran dari 4 variabel yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian berikut ini adalah hipotesis penelitian. Yang pertama adalah terdapat pengaruh langsung kepemimpinan transformasional terhadap kompetensi. Yang kedua, pengaruh secara langsung budaya organisasi terhadap kompetensi. Yang
H3 terdapat pengaruh langsung kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai. H4 terdapat pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. H5 terdapat pengaruh langsung kompetensi terhadap kinerja pegawai. H6 terdapat pengaruh tidak langsung kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai melalui kompetensi. Dan H7 terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja pegawai melalui kompetensi. Berikut adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis datanya menggunakan data kuantitatif dengan metode deskriptif. Sumber datanya adalah data kuesioner dan observasi. Kemudian sumber data kuesioner berupa dari skala Likert. Kemudian variabelnya ada 4, independen. Variabel bebasnya adalah kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, kompetensi. Sementara variabel berikutnya adalah kinerja pegawai. Lokasi penelitiannya ada di Gedung 2 Badan Kepegawaian Negara, lantai 7. Kemudian populasi dan sampelnya adalah seluruh pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian sebanyak 150 dan analisis datanya menggunakan Smart PLS. Berikut adalah pengujian hipotesis dari 5 dari 4 variabel dan H1 yang pertama adalah H1 terdapat pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap kompetensi. Kemudian hipotesis 1 diterima apabila nilai p-value-nya di bawah kurang 0,05 dan seterusnya. Kemudian berikut adalah skema tahap outernya. Ini adalah tahap inner modelnya. Dan kemudian ini adalah hasil pembahasannya. Hasil penelitian yang pertama dilakukan terhadap 30 responden dengan hasil yang pertama untuk variabel kepemimpinan transformasional itu untuk indikator tertingginya nilainya nilai validitasnya adalah 0,799 di indikator ke-10. Kemudian budaya organisasi dengan nilai validitasnya tertinggi adalah 0,775 di indikator keempat. Kemudian kompetensi di indikator pertama dengan nilai validitasnya 0,881 dan kinerja pegawai di indikator ke-8 dengan nilai 0,867. Berikut adalah uji reliabilitas terhadap 30 responden dan kompetensi merupakan nilai tertinggi dengan nilai reliabilitas untuk crown batch alfanya 0,922 artinya itu di atas 0,70 dan ini merupakan tertinggi. Berikut adalah data penelitian. Yang pertama adalah jenis kelamin. Terdapat 81 responden berjenis kelamin wanita dan 69 berjenis kelamin laki-laki. Kemudian usia didominasi pada usia di atas 41 tahun, yaitu 72 responden. Dan pendidikan yang terakhir yang dimiliki responden dari 150 responden, 18 diantaranya adalah S2, 95 adalah S1, dan sisanya adalah D3. Kemudian posisi pekerjaan, 80% dari responden merupakan staf. Dan yang terbanyak kedua adalah subkoordinator 11%. Dan ini adalah nilai rata-rata dari 4 variabel dengan responden 150 responden. Berikut ini adalah skema outernya dengan 150 responden. Dan ini adalah uji validitas untuk 150. Dan ini juga uji reliabilitas untuk 150. Kemudian ini adalah hasil uji inner model. Ini juga inner model. Dan berikut adalah uji PET koefisien dengan nilai T value dan P value terhadap inner model. Di antaranya adalah variabel kepemimpinan terhadap kompetensi dengan nilai PET-nya, nilai PET koefisien 0,334 dengan nilai T 5,034 dan seterusnya. Kemudian berikut adalah hasil uji hipotesis berbasis T statistik dan p-value, di mana pada H2 adalah merupakan nilai statistik tertinggi
statistiknya di atas 1,96 dengan tingkat respondennya 95% memiliki nilai tertinggi 302 dan dinyatakan signifikan. Kesimpulannya, yang pertama adalah hipotesis 1. H1 terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap kompetensi. H2, berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan diperoleh data bahwa p-value dikurang dari 0,05, sehingga hipotesis kedua dapat diterima secara empiris dengan signifikan dan tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95%. Dan terdapat pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi terhadap kompetensi. H3 juga dinyatakan diterima karena secara empiris hasil uji hipotesisnya diperoleh data bahwa p-value-nya kurang dari 0,05. Kemudian H4 juga dinyatakan diterima sama. Kemudian H5 juga dinyatakan sama, terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi terhadap kinerja pegawai. Kemudian H6 berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, hasil p-value sama kurang dari 0,05. Secara hipotesis 6 dapat diterima karena tingkat kepercayaan penelitian sebanyak 95%. Sehingga pengaruh kepemimpinan transformasional secara tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui kompetensi adalah signifikan. Hipotesis 6 diterima, dan hipotesis 7, pengaruh budaya organisasi secara tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui kompetensi adalah signifikan. Jadi hipotesis 7 diterima. Kemudian sarannya yaitu untuk peneliti, bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan topik ini atau melanjutkan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji faktor yang lain yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai sehingga dapat menambah cakrawala dan wawasan yang lebih luas. Kemudian untuk institusi, sarannya adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap kompetensi dan implikasinya terhadap kinerja pegawai, khususnya dalam peningkatan kemampuan teknis maupun konseptual dalam peningkatan kinerja pegawai. Demikian presentasi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.